Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa di acara kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Rehat, Ruang Sehat. Kembali lagi dengan saya Dr. Panji Aksan. Hari ini kita akan kembali membahas masalah kesehatan yang sedang hangat bersama dengan narasumber yang luar biasa pastinya ya. Pertama-tama saya ingin terlebih dahulu menyapa nih kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Dan tidak lupa saya juga ingin menyapa kepada segenap pengunjung dan juga pasien yang saat ini berada di lingkungan rumah sakit kita tercinta ya, Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang maupun Banjarbaru. Terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada kami dan semoga segera diangkat dari segala penyakit sehingga dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala pastinya ya. Baik pemirsa, tentunya hari ini kita akan kembali membahas topik yang sangat menarik ya. Jadi tema kita hari ini adalah waspada sering lemas bisa menjadi tanda dari anemia. Nah, ini mungkin pemirsa di rumah ini banyak yang sering merasa cepat lelah, lemah, lesu, letih ya. Kemudian juga mungkin banyak yang bilang kok tampak pucat begitu ya. Apalagi kalau berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini harus curiga, siapa tahu merupakan tanda dari anemia. Anemia sendiri ini merupakan suatu kondisi di mana tubuh kita kekurangan sel darah merah sehingga memang pasokan oksigen ke seluruh tubuh juga jadi berkurang dan dampaknya bisa menyebabkan tubuh kita ini terasa mudah lelah, letih dan juga lesu. Tentunya hari ini akan kita bahas lebih lanjut ya, apa itu jenis-jenis dari anemia, apa saja gejalanya, dan kira-kira bagaimana penanganannya. Dan sudah hadir juga di tengah-tengah kita narasumber yang sangat luar biasa sekali, yang tentunya juga sangat expert dalam tema kita hari ini, yaitu beliau Dr. Suyono, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi dan onkologi medik. Assalamualaikum Dr. Suyono. Waalaikumsalam. Terima kasih dok, sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan. Bagaimana kabarnya dok? Baik, alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan membahas sedikit mengenai anemia ya dok ya. Mungkin banyak yang teman-teman yang sudah mendengar, tapi mungkin juga masih belum tahu lebih dalam nih dok mengenai anemia, tentang apa itu gejalanya, kira-kira apa saja tanda-tandanya ya dok. Mungkin ini bisa dijelaskan terlebih dahulu dok, kapan sih dok seseorang ini kita sebut mengalami kondisi anemia dok? Ya, anemia itu bahasa awam, bahasa umumnya adalah kekurangan darah. Sebetulnya tidak tepat betul, walaupun ini bisa dipakai di keseharian kita, bahwa darah itu sebetulnya kan ada sel darah merah, yang umum itu ada 3 utamanya adalah sel darah merah, sel darah putih, dan sel beku darah atau trombosit. Sementara anemia itu hanya kekurangan sel darah merah. Ya memang definisinya menurut WHO adalah bahwa anemia itu adalah kekurangan darah merah yang diukur dengan kadar Hb. Walaupun sebenarnya sel darah merah itu bahasa umumnya adalah bahasa kedokteran adalah eritrosit, yang diukur bukan jumlah eritrositnya tapi kadar Hb-nya. Oke. Begitu dok kira-kira anemia. Jadi lebih spesifiknya adalah kekurangan sel darah merah, terutama yang kita ukur adalah Hb ya dok ya, hemoglobin yang mana ini merupakan bagian dari darah merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Nah ini kira-kira yang disebut dengan anemia ini kalau Hb-nya nilainya berapa dok? WHO menyebutkan ada beberapa kriteria di atas, di bawah 13 kira-kira rata-rata. Ada yang pakai 12,5 tapi di bawah 12,5 atau 13 itu ya disebut sebagai anemia. Ya. Jadi kira-kira kriterianya adalah Hb-nya di bawah 13 atau 12,5. Dan memang pemeriksaan Hb ini juga cukup sederhana ya dok ya, bisa dengan pemeriksaan darah rutin yang bisa dilakukan di lab secara rutin. Nah kemudian kira-kira apa sih dok penyebabnya, kenapa kok Hb kita ini bisa turun dok? Kira-kira apa yang bisa menyebabkan dok? Hb turun, Hb adalah parameter yang dipakai untuk mengukur sel darah merah. Yang harus dipahami adalah sel darah merahnya itu sendiri. Apa yang menyebabkan sel darah merah turun? Banyak hal. Bisa dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah memang pabriknya atau produksinya itu menurun. Apapun kalau produksinya menurun, ya hasilnya menurun. Itu satu sisi. Sisi lain adalah sebetulnya pabriknya tidak apa-apa. Tetapi selama sel darah merah itu dalam pembuluh darah atau dalam tubuh atau dalam sirkulasi, dia mengalami kerusakan. Memang yang sebagian besar adalah karena produksi, sistem produksinya yang tidak benar. Tapi ada juga beberapa yang
Sebetulnya produksinya nggak masalah, tapi setelah dia beredar dalam tubuh, ada zat-zat tertentu yang merusak sel darah merah. Itu yang disebut sebagai, biasanya disebut sebagai autoimun hemolytic anemia. Ya. Baik, jadi secara garis besar ini penyebabnya bisa karena memang produksinya pabriknya yang bermasalah, tidak benar, gitu ya, Dok? Atau ada hal-hal atau zat-zat yang mengganggu selama dia dalam peredaran darah. Baik, ya jadi memang bisa dari produksinya atau zat-zat yang mengganggu selama sel darah merah ini beredar ke peredaran darah. Nah ini tentunya juga terkait dengan jenis-jenis dari anemia ya, Dok ya. Kira-kira secara umum ini ada berapa, Dok, jenis dari anemia, Dok? Banyak. Anemia itu bisa diklasifikasikan berdasarkan jenis etiologinya atau jenis yang mendasarinya. Kalau pabrik darahnya macet misalnya, itu disebut sebagai anemia aplasik. Kalau misalnya ada komposisi atau bagian dari sel darahnya sendiri yang tidak normal, misalnya pada anak-anak yang seringkali sel darahnya cepat kali turun, itu adalah masanya adalah di sel darah merahnya, di membrannya, bukan di produksinya. Produksinya baik, tapi membrannya itu sendiri nggak benar, sehingga dia gampang rusak. Itu pada talasemi misalnya. Ya, jadi memang penyebabnya juga bermacam-macam gitu ya, Dok. Dan tentunya juga ada beberapa faktor risiko, Dok, yang menyebabkan meningkatnya kejadian dari anemia seperti pada ibu hamil atau seperti pada kejadian-kejadian tertentu. Nah ini kira-kira siapa sih, Dok, yang lebih berisiko untuk mengalami anemia ini, Dok? Ibu hamil sebetulnya itu kan kalau produksi sel darah merahnya baik, tidak ada faktor yang mengganggu, saya kira ya memang turun. Kenapa turun? Karena dulu volume darah yang kalau bisa disederhanakan misalnya dalam tubuh itu 5 liter misalnya, dulu 5 liter kan hanya dalam tubuhnya sendiri. Lalu saat hamil juga ada janin anaknya, babynya dalam kandungan yang juga itu memerlukan darah dari ibunya. Sehingga HB yang misalnya dia waktu sebelum hamil dia sudah agak rendah, misalnya HB-nya sudah 11, nanti kalau dia hamil karena volumenya dipakai untuk juga ke anaknya, mungkin secara hitung-hitungan kuantitatif HB-nya juga bisa turun menjadi bisa di 10,5 atau 9,5 seperti itu. Ya, baik. Jadi pada ibu hamil ini sebenarnya masalahnya bukan karena kekurangan sel darah merahnya, tetapi karena sel darah merah yang seharusnya digunakan untuk sendiri ini harus dibagi dengan janinnya, gitu, Dok. Jadi seolah-olah memang mengalami penurunan dari sel darah merah tadi. Nah, selain volumenya yang berlebih. Volumenya yang berlebih sehingga kadar sel darah merahnya jadi berkurang, begitu ya, Dok. Nah, mungkin untuk faktor risiko yang lain, Dok, selain ibu hamil, apakah ada, Dok, yang bisa menyebabkan anemia tadi, Dok? Biasanya yang sering adalah asupannya, tapi sekarang dengan kondisi gizi masyarakat yang sudah baik, biasanya enggak. Ya. Biasanya enggak. Faktor nutrisi agak kurang biasanya. Ya, jadi memang lebih banyak mungkin juga dari faktor genetik juga ya, Dok? Genetik sih saya kira bukan, ya karena ini aja. Banyak faktor sebenarnya yang bikin anemia itu kok. Oke, baik. Jadi memang multifaktorial dan tergantung juga dari jenis anemianya tadi, begitu ya, Dok? Ya, nah, kemudian bila kita membahas tadi kan ada beberapa jenis-jenis anemia nih, Dok. Ya. Nah, kira-kira ini gejalanya apakah sama, Dok? Dan kira-kira apa gejala yang paling sering muncul? Kan banyak juga yang orang-orang beranggapan kalau kita sering lemas itu apakah tanda anemia, begitu, Dok? Monggo. Ya, intinya adalah bahwa kita balik ke fungsi dari sel darah merah itu sendiri. Sel darah merah adalah sel darah yang berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh. Oksigen kan berguna untuk metabolisme otot dan lain sebagainya. Kenapa lelah? Oksigen yang dibawa oleh sel darah merah, kalau anemi kan oksigennya kurang. Sel darah merah yang ke seluruh tubuh membawa oksigennya kurang. Sehingga oksigen yang akan dipakai untuk metabolisme atau pembakaran otot berkurang. Jadi otot gampang mengalami kelelahan. Ya. Lalu kenapa berkunang-kunang? Itu adalah sama sebenarnya konsep dasarnya adalah bahwa aliran darah yang ke otak, kalau oksigennya berkurang, oksigenasi otaknya juga berkurang. Sehingga kalau dia mengenai pusat keseimbangan, ya dia akan
ngelier, akan berkunang-kunang dan lain sebagainya. Lalu secara sisi lain lagi adalah ini biasanya anemi yang lebih berat, dia akan ganggu sirkulasi atau peredaran darah tubuh. Pusat peredaran darah kan di jantung. Ya. Sehingga kalau pasien itu anemi atau yang lebih berat, jantungnya akan bergetar atau berdebar lebih cepat. Apa fungsinya? Ya. Itu sebenarnya untuk mengkompensasi tubuh untuk mendapatkan oksigen, sehingga denyut jantungnya akan meningkat. Itu yang disebut berdebar-debar. Jadi memang gejalanya ini berkaitan dengan tadi ada kurangnya sirkulasi oksigen ke seluruh tubuh, sehingga memang betul gejalanya adalah sering merasa lemah, kadang kunang-kunang, bahkan juga tadi kompensasi jantung bisa mengalami sensasi seperti berdebar-debar, begitu ya dok. Dan tentunya bila pemirsa sekalian mulai mengalami gejala-gejala ini, apalagi dalam jangka waktu yang lama tidak sembuh-sembuh, ini juga harus segera memeriksakan diri ke dokter, begitu ya dok. Nah ini kira-kira kapan nih dok harus memeriksakan diri ke dokter, dan setelah itu pemeriksaan apa yang dapat kita lakukan untuk bisa menegakkan diagnosis anemia dok? Ya. Anemia itu gejalanya sebenarnya tidak khas, tidak hanya satu, kan itu bisa bermacam-macam. Ya tadi saling mudah lelah, dia kunang-kunang, dia ngelier, dia kalau dia ganggu aliran udara ke lambung, dia makannya jadi nggak enak. Ya. Kalau kadar HB-nya yang lebih rendah, ganggu sirkulasi jantungnya akan berdebar-debar. Jadi memang sangat tidak khas. Ya. Dan harus dipahami juga bahwa anemia ini bukan suatu penyakit yang berdiri sendiri. Ini seringkali ini akibat dari penyakit lain. Apa saja bisa menyebabkan anemia? Ya, jadi memang gejalanya ini tidak khas, bahkan mungkin juga bisa tanpa gejala ya dok? Ya, kalau masih ringan biasanya tanpa gejala. Kecuali ya itu, kalau ringan misalnya, kita yang hobi olahraga misalnya, dia lari, biasanya lari sanggup seperti ini dalam sekian menit, tapi sekarang kok mulainya sudah nggak kuat, ya ini adalah satu gejala awal. Oke. Jadi kalau diprovokasi oleh aktivitas baru terasa, kalau enggak. Ya, baik. Dan tadi juga disebutkan bahwa memang anemia ini terkadang tidak berdiri sendiri, banyak juga berhubungan dengan penyakit-penyakit lain betul. Yang mungkin bagian dari penyakit lain. Bagian dari penyakit lain. Nah ini kira-kira penyakit apa saja dok yang bisa menyebabkan anemia ini dok? Segala macam. Ya. Yang sering misalnya, contoh yang klasik, pasien ini menderita TBC paru. TBC paru yang lama, yang kronik akan menyebabkan perubahan di tubuh yang secara tidak langsung dia akan mempengaruhi asupan dari nutrisi, dia akan menyebabkan anemia. Ya. Jadi sendiri ini anemia dan penyakit parunya sendiri. Penyakit paru itu secara tidak langsung akan menyebabkan anemia. Banyak faktor lain sebenarnya ya. Penyakit hati dan ginjal juga bisa ya dok? Bisa, berbagai macam kelainan penyakit bisa menyebabkan anemia. Baik, jadi mungkin juga pemirsa sekalian yang sudah memiliki penyakit tadi seperti TBC, kemudian penyakit-penyakit kronis seperti penyakit ginjal dan juga penyakit hati, pastinya juga lebih berhati-hati karena bisa lebih berisiko lebih tinggi untuk mengalami anemia, dan pastinya juga akan rutin untuk dicek darahnya ya dok ya? Ya. Kita akan rutin untuk mengecek darah rutin untuk tadi mengetahui kadar dari hemoglobin dalam tubuh sehingga dapat mengurangi resiko dari anemia, atau kalaupun ada penurunan darah tentunya akan bisa terdeteksi lebih awal begitu ya dok. Nah kemudian tentunya dengan deteksi lebih awal ini kita juga bisa lebih mudah dalam memberikan tata laksana yang sesuai ya dok. Ya, nah ini kira-kira tata laksana apa yang biasanya diberikan dok untuk pasien-pasien yang mengalami anemia ini dok? Ya, yang penting sebetulnya adalah deteksi dini dulu. Kalau sudah terdeteksi, baru ditelusur atau diassess lebih lanjut. Kadang anemia itu tidak sederhana dan kadang rumit. Nah, anemia yang sampai ke kita, sampai di Rumah Sakit Sultan Agung, terutama di poli saya, itu biasanya adalah anemia yang sudah rumit yang dia tidak tertangani di daerah. Yang penting deteksi dininya bisa, hampir semua vaskes bisa, vaskes primer, darah rutin bisa, kan bisa terdeteksi dari itu. Puskesmas bahkan juga bisa ya. Di tingkat vaskes primer misalnya bisa ditangani dulu dengan penanganan yang sederhana. Tapi kalau sudah tidak bisa ditangani ya sebaiknya dari vaskes primer dirujuk ke vaskes sekunder yang juga masih tidak bisa tangani, nanti ke vaskes tersier seperti Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Baik, jadi memang pentingnya deteksi dini karena memang pemeriksaannya juga tidak terlalu kompleks ya dok, cukup dengan pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan lab yang bisa dilakukan di vaskes primer ataupun di lab-lab yang juga
bisa melakukan pemeriksaan secara rutin sehingga dapat mendeteksi lebih dini anemia, dan tentunya bila ringan tata laksananya sederhana juga ya dok, bisa diberikan obat-obat tambah darah. Tapi tentunya bila kondisinya sudah berat, salah satunya bisa kita lakukan transfusi ya dok. Nah ini kira-kira mungkin pemirsa juga masih banyak yang belum tahu, transfusi ini itu sebenarnya dilakukan ketika indikasinya apa dok, atau ketika HB-nya berapa dok? Transfusi adalah penambahan darah pada seorang penderita anemia. Ada kriteria kita di para dokter kan sudah dulu diajari waktu pendidikan kedokteran bahwa kapan anemia itu ditransfusi. Anemia itu ditransfusi kalau HB-nya kurang dari 7. Kenapa kurang dari 7? Karena kalau HB kurang dari 7, itu hemodinamik atau sistem sirkulasi darah pada seorang penderita sudah terganggu fungsinya. Oke. Jadi adalah kalau sudah fungsinya terganggu, kapan fungsi terganggu? Kalau HB kurang dari 7, itu sah untuk dilakukan transfusi. Sampai berapa transfusi itu dilakukan? Sampai tingkat oksigenasi jaringan itu sudah terpenuhi. Berapa patokannya? 10, angkanya mudah diingat. Kapan ditransfusi? Kalau HB kurang dari 7. Sampai berapa? Minimal sampai 10. Oke. Jadi ada patokannya. Jadi tidak semua anemia itu harus ditransfusi. Kalau anemi, kalau kita menurut kriteria WHO misalnya, sebenarnya kalau kita WHO itu HB11 itu kan anemi. Tapi tidak perlu ditransfusi. Karena WHO menganjurkan jangan dilakukan transfusi kalau HB masih di atas 10. Jadi kalau HB di atas 10 itu silahkan aja diobati biasa, jangan ditransfusi dulu. Memang tidak direkomendasikan kalau HB di atas 10. Baik, jadi memang transfusi ini dilakukan tadi ada kriterianya, yaitu bila HB-nya sudah di bawah 7, karena ketika HB di bawah 7 ini sangat berisiko untuk mengganggu hemodinamik atau menimbulkan komplikasi begitu ya dok. Dan memang targetnya adalah setidaknya di atas 10, dan kalau di atas 10 biasanya kita masih memberikan tata laksana yang misalnya berupa obat-obat tambah darah begitu ya dok. Tentunya juga tetap harus kita pantau terus perkembangannya, apakah HB-nya bisa meningkat atau menurun. Nah kemudian nih dok, tentunya bila tidak diberikan dengan penanganan yang tepat, anemia ini juga dapat menimbulkan masalah yang lebih besar atau komplikasi tadi ya dok. Kira-kira ini komplikasi apa yang bisa timbul dok bila tidak mendapatkan penanganan yang tepat dok? Saya akan mundur sedikit tadi yang saya ingin menyampaikan kepada saudara semua bahwa angka 7 dan 10 ini saya coba kaitkan dengan anak-anak yang sekolah. Anak-anak sekolah, saya akan pakai angka 7 dan 10 ini. Ini berdasarkan penelitian disertasinya almarhum Prof. Sumantri. Prof. Sumantri itu dalam disertasinya beliau meneliti kalau HB di bawah 7, kalau tadi itu hemodinamik atau sistem sirkulasi darah terganggu, itu di bawah 7 itu konsentrasi belajarnya sudah terganggu. Untuk anak-anak sekolah. Untuk anak-anak sekolah ya. Kalau di bawah 10 itu prestasinya dua adalah konsentrasinya. Jadi kalau memang di bawah 10 itu konsentrasi belajarnya udah nggak bagus. Jadi sudah mulai mengalami penurunan untuk anak-anak sekolah. Di bawah 7 itu prestasinya terganggu, lah di bawah 10 konsentrasinya udah mulai terganggu. Jadi ini juga bisa sebagai deteksi dini ya dok? Ya, untuk anak-anak sekolah. Nah kemudian tadi dok, ke arah komplikasi tadi dok, bila tidak diberikan penanganan dengan tepat, kira-kira apa yang bisa timbul dok? Kalau hanya anemia saja, itu biasanya berpengaruh kalau HB sudah di bawah 7. Kan itu kan sudah mempengaruhi sistem peredaran darah. Dia bisa berdebar-debar, bisa tiba-tiba pingsan, kalau itu oksigenasi ke otaknya sudah terganggu. Makanya harus segera ditransfusi. Baik, jadi memang tadi bila oksigennya sudah benar-benar tidak bisa tercukupi, tentunya akan menimbulkan masalah yang lebih serius ya dok, bahkan bisa sampai pingsan mendadak karena kurangnya asupan oksigen. Jadi memang harus diberikan. Bisa sinkop. Jadi pasien mungkin masuk rumah sakit tiba-tiba kok pingsan. Setelah dicek HB-nya 5,2 lah ya, itu sementara karena. Tapi yang hanya murni karena anemia. Tapi seringkali dan mungkin di atas 70% bahwa anemia adalah bagian dari penyakit lain. Jadi pada pasien-pasien masuk rumah sakit itu anemia itu biasanya bukan karena anemia yang anemia tok dia masuk karena itu yang biasanya masuk karena anemia tok itu pasien-pasien saya yang khusus
kelainan darah. darah. Tapi kalau yang lain itu biasanya berkaitan dia. Ini dia misalnya dia sakit tipes dengan anemia, dia sakit diare nanti dengan anemia, dia sakit tuberkulosis paru, dia juga ada anemia, dia ada sakit liver, dia juga anemia, dia sakit ginjal juga anemia. Karena memang anemia itu bagian dari penyakit yang sebagian besar. Baik. Jadi memang tadi ya dok, anemia ini bisa bermacam-macam, dia bisa berdiri sendiri dan juga bisa merupakan bagian dari penyakit lain. Sindrom dari penyakit lain. Baik, jadi itulah sebabnya kenapa kalau pemirsa sekalian ini masuk rumah sakit, pasti yang pertama diperiksa adalah lab darah rutin. Salah satu komponennya adalah HB tadi. Jadi untuk mengetahui bila mana ada penyakit-penyakit tertentu, kita bisa tahu nih apakah ada anemianya atau tidak. Jadi itulah alasannya kenapa ketika kita masuk rumah sakit pasti yang pertama kali diperiksa biasanya adalah di lab dulu darah rutinnya begitu. Ya, dan tentunya juga selain pengobatan yang adekuat, kita juga inginnya mencegah ya dok ya dari terjadinya anemia, apalagi pada pasien-pasien yang sudah memiliki penyakit dengan faktor risiko terjadinya anemia. Nah ini kira-kira ada nggak dok yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya anemia ini dok? Ada, tapi saya kira hanya sebagian kecil yang bisa dicegah, misalnya pada ibu hamil ya, karena itu kebutuhan volume yang lebih banyak sehingga HB-nya turun, dan juga pada asupannya, maka akan ada program pemerintah dengan suplemen FE pada ibu-ibu hamil. Itu salah satu, memang pada ibu hamil prevalensinya itu ternyata setelah teliti banyak anemia kekurangan zat besi, maka diberikan suplemen itu. Lalu yang sebagian besar justru anemia ini adalah bagian dari penyakit lain. Kalau bagian dari penyakit lain, mencegahnya ya agar tidak menderita penyakit lain yang itu kan sulit. Ya, jadi memang harus dikontrol juga dari penyakitnya ya dok. Dan memang untuk pemberian suplementasi Fe atau tambah darah ini juga tidak hanya diberikan pada ibu hamil, sekarang pun program pemerintah juga diberikan pada remaja-remaja wanita ya dok, yang biasanya memang juga lebih berisiko mengalami anemia karena setiap bulannya mengalami menstruasi. Nah kemudian kalau dari asupan makanan ini apakah juga berhubungan dok? Secara tidak langsung memang berhubungan, karena bagaimana juga bahwa makanan nanti akan dicerna atau di metabolisme tubuh, beberapa komponen itu adalah sebagai dasar pembuatan sel darah merah. Ya. Baik, jadi memang. Tapi tidak ada yang khusus, nggak ada yang khusus. Tidak ada yang khusus ya dok ya. Kecukupan. Karena anemia gizi sekarang kok relatif kalau untuk bangsa kita kok sudah tidak terlalu masalah ya, sepanjang pengaturannya baik. Ya, jadi selama gizinya cukup, insya Allah tidak ada masalah begitu ya dok, tidak ada kaitannya dengan makanan. Baik dok. Nah kemudian pastinya penderita anemia ini dok, apalagi yang memang penyebabnya adalah gangguan darah, tentunya membutuhkan dukungan juga ya dok dari keluarga dan juga dari orang-orang sekitar. Nah, mungkin ada pesan-pesan dok yang dapat disampaikan kepada para penderita anemia bagaimana untuk tetap bisa semangat dan juga supaya tidak semakin tambah parah dok, monggo dok. Ya, saya akan mengambil contoh. Gini, kan dalam menangani pasien itu kan banyak kita jumpai pasien-pasien yang anemia kekurangan zat besi. Tetapi ternyata yang primer atau yang asli karena asupan zat besinya kurang, itu selama sekian puluh tahun itu hanya ada satu pasien yang memang itu primer dan itu masalah asupannya. Ada anak gadis gitu umur sekitar 16 tahun, anemia kekurangan zat besi. Saya lacak, saya anamnesis, itu ternyata makannya, ibunya laporan minta ampun, makannya itu nggak pernah mau makan. Ya itu memang bisa menerangkan anemia kekurangan zat besi. Tapi hampir 99% anemia kekurangan zat besi itu karena sebab lain, bukan karena asupan yang kurang. Baik. Jadi memang untuk asupan sendiri ini tidak terlalu berkaitan ya dok ya? Iya, berkaitan dengan kondisi masyarakat, saya kira kok sekarang nggak terlalu kalau anemia gizi ya. Iya, baik, siap dok. Nah tentunya pembicaraan hari ini sangat menarik ya pemirsa sekalian mengenai anemia atau kekurangan darah merah, bahwa ini adalah suatu penyakit yang cukup sering terjadi di masyarakat ya dok. Dan memang anemia ini dapat berdiri sendiri dan juga seringnya memang menyertai dengan penyakit-penyakit lain seperti penyakit TBC, penyakit ginjal, penyakit pada hati, kemudian penyakit pada pencernaan. Tentunya memang deteksi dini ini sangat dibutuhkan sehingga memang kita seringkali secara rutin kita mengecek
cek darah rutin untuk mengecek kadar hemoglobin. Yang disebut dengan anemia tadi memang disebutkan bahwa gejalanya seringkali ini yaitu kelelahan, kemudian mudah letih, kunang-kunang dan berdebar-debar, tapi ternyata juga bisa tanpa gejala begitu ya dok. Bisa, ya. Jadi deteksi dini ini memang betul-betul sangat diperlukan dan juga penanganan yang tepat sangat diperlukan sehingga bisa menghindari terjadinya komplikasi. Nah tentunya pembicaraan kita saat ini sangat menarik. Dan terima kasih Dr. Suyono atas sharing-sharing ilmunya. Satu lagi. Oh iya, monggo dok. Enggak, saya ada pesan satu lagi. Ini berkaitan dengan iklan di televisi. Ya. Kan sering kali kita melihat iklan di televisi, kalau badannya lemas, minumlah. Saya sebut dengan merek dagang Gajawang itu sering TV. Minumlah Sangobion itu. Ya. Itu sebetulnya nggak tepat. Kenapa? Sangobion atau hemobion atau apapun yang pakai bion itu sebetulnya kandungan utamanya adalah zat besi. Zat besi itu untuk suplemen itu hanya berguna kalau pasien itu memang anemia karena kekurangan zat besi. Seperti misalnya ibu hamil atau anak-anak ya. Yang jadi masalah itu saya banyak pasien itu seringkali kalau saya tanya dia sudah seringkali minum Sangobion karena dia sudah lama menderita anemia. Ya. Padahal itu tidak tepat. Apa bahayanya? Ada satu pasien yang datang dengan keluhan badan lemes pucat. Saya periksa perut sebelah kanan atas, saya tekan jingkat pasien itu. Kenapa jingkat? Saya latar lebih lanjut, ternyata itu ada batu di kandung empedunya. Saya langsung tanya ibu itu, karena ibu sudah sakit anemia sekitar 6 bulanan. Saya tanya, ya, ibu sering minum Sangobion? Iya dok. Apa hubungannya? Ada. Jadi yang saya tekan di perut kanan atas yang pasien jingkat itu adalah batu di kandung empedu. Batu kandung empedu itu kenapa timbul? Karena kebanyakan suplemen zat besi yang diminum secara teratur dan lama. Ya. Padahal ibu ini setelah dilacak lebih lanjut, anemianya bukan karena anemia kekurangan zat besi. Ya. Jadi sebaiknya jangan membabi buta untuk minum suplemen yang mengandung zat besi. Periksalah ke dokter di vaskes primer. Kalau vaskes primer nggak bisa, akan dirujuk ke vaskes sekunder. Kalau nggak bisa ditangani lagi, nanti akan dirujuk ke vaskes tersier. Jangan takut, mau BPJS menanggung ini kok. Ya. Itu kira-kira pesan saya terakhir. Ya, jadi memang pastinya tidak semua anemia ini penyebabnya adalah karena kekurangan zat besi ya dok. Banyak sekali penyebabnya, jadi penanganannya pun juga disesuaikan dengan penyebab dari anemianya tersebut. Ya, tentunya lebih tepatnya adalah dengan memeriksakan diri ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sehingga dapat mengetahui ini jenis anemia yang mana dan dapat mendapatkan tata laksana yang sesuai juga. Ya, sekali lagi terima kasih Dr. Suyono atas sharing-sharing ilmunya yang bermanfaat untuk saya pribadi dan tentunya juga untuk masyarakat di rumah dok. Terima kasih dok. Dan untuk pemirsa sekalian, jangan lupa juga untuk terus saksikan acara kesayangan kita, Rehat, Ruang Sehat, di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasi. Dan juga dapat saksikan juga di channel Hospital TV Sultan Agung ya. Saya Dr. Panji Aksan beserta dengan semua kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.